Tipe-tipe kepribadian manusia menurut psikologi. Hai, ketemu lagi sama aku Clarissa. Ada 4 tipe kepribadian manusia menurut ilmu psikologi yang pasti akan kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bahas ini, tujuannya adalah biar kamu bisa lebih memahami karakter calon gebetan kamu. Ya paling nggak kalau kamu tahu kepribadian gebetan kamu bisa memperbesar peluang untuk dapetin dia. Yang pertama, sanguin. Sanguin ini biasanya adalah orang yang populer di lingkunganmu atau di tongkronganmu. Orang sanguin biasanya pintar mempengaruhi orang lain. Mereka adalah orang yang menyenangkan, lucu, dan selalu punya banyak teman. Sanguin adalah tipe karakter yang bisa mempengaruhi orang lain dengan karismanya. Mereka selalu kelihatan percaya diri dan optimis. Mereka juga bisa membuat orang lain merasa nyaman ketika berada di dekat. Gak usah heran kalau dia selalu dikelilingi sama banyak orang. Selain itu, sanguin juga selalu kelihatan ceria, kayak orang yang gak pernah punya masalah. Mereka biasanya lumayan mendominasi ketika ngobrol dan gak jarang juga mereka cuma ngomongin dirinya sendiri. Kalau gebetanmu bertipe sanguin, pastikan kalau dia benar-benar kenal sama kamu. Usahakan kamu bisa sering dekat sama dia. Gak susah kok nyariin orang sanguin. Mereka biasanya akan selalu hadir di setiap acara yang diadakan di sekolah, kampus, atau kantor kamu. Jadi kamu juga harus hadir di acara-acara itu. Kalau kamu lagi ngobrol sama dia, pastikan kamu dengerin dengan serius dan tunjukin kalau kamu tertarik sama apa yang sedang dia omongin. Hal penting lain yang harus kamu punya adalah selera humor yang tinggi. Karena orang sanguin biasanya juga humoris. Kamu juga boleh memuji penampilannya, karena orang sanguin biasanya seneng kalau dipuji penampilannya. Orang sanguin juga suka berpetualang, jadi kalau kamu bingung mau kencan di mana, kamu boleh coba ajak dia ke tempat yang baru, yang belum pernah dia dapetin sebelumnya. Yang kedua, melankolis. Melankolis biasanya adalah orang yang hidupnya serba teratur dan serba sempurna, atau dengan kata lain, perfeksionis. Orang melankolis biasanya cenderung pendiam dan agak susah untuk bersosialisasi. Mereka lebih memilih berteman dengan sedikit orang, tapi akrab banget, daripada punya teman banyak tapi nggak begitu akrab. Orang melankolis cenderung rapi dalam berbagai hal. Mereka selalu menjelaskan segala sesuatu dengan detail. Mereka juga sangat sensitif dan gampang banget tersentuh perasaannya. Kalau gebetanmu bertipe melankolis, ada baiknya kamu mulai memperhatikan penampilan. Melankolis biasanya lebih suka sama orang yang berpenampilan rapi dan sederhana. Kalau lagi ngobrol, nggak usah ngomong yang panjang lebar. Orang melankolis lebih suka kalau kamu ngomong yang seperlunya aja dan tepat sasaran. Kamu juga harus bisa jadi orang yang pengertian dan jadilah orang yang bisa diandalkan setiap saat. Kalau dia lagi ceritain masalah ke kamu, jadilah pendengar yang baik. Kalau bisa, kasih saran untuk selesaikan masalahnya. Tunjukin kalau kamu memahami dan peduli sama dia. Bikin dia merasa berarti buat kamu. Yang ketiga, pragmatis. Pragmatis adalah orang yang cinta damai. Mereka cenderung menghindari konflik dan biasanya setia. Mereka selalu kelihatan santai setiap saat, dan mereka bisa menyesuaikan diri dalam keadaan apapun. Pragmatis adalah orang yang pengertian. Mereka selalu berusaha untuk memahami perasaan orang lain. Orang pragmatis suka berkhayal dan memikirkan hal-hal yang kadang gak jelas. Mereka juga suka mengekspresikan perasaannya dan mendramatisasi pengalaman hidup. Orang pragmatis biasanya kelihatan kayak orang yang lagi butuh bantuan. Mereka tipe orang yang butuh diperhatikan, seperti juga mereka yang selalu memperhatikan orang lain. Kalau gebetanmu tipe pragmatis, mereka nggak butuh banyak pujian. Mereka juga nggak butuh untuk jadi seseorang yang populer. Tapi nggak ada salahnya kamu tanyain pendapatnya ketika kalian lagi ngobrol, dan cobalah untuk menghargai pendapatnya. Tunjukin kalau kamu adalah orang yang perhatian dan kamu bisa diandalkan untuk melindungi dia dan bisa bikin dia nyaman. Yang keempat, koleris. Tipe koleris biasanya adalah orang yang suka bersaing. Mereka selalu ingin mendominasi dan suka kekuasaan. Mereka bisa jadi pemimpin yang baik atau jadi anggota kelompok, tapi selalu tepat waktu ketika menyelesaikan tugasnya. Koleris adalah orang-orang yang selalu tahu apa yang mereka inginkan, dan mereka bukan tipe orang yang suka buang-buang waktu ketika melakukan sesuatu. Tipe koleris akan selalu berusaha untuk sukses pada semua hal yang mereka lakukan. Mereka selalu punya ide kreatif dan mereka nggak pernah ragu untuk mencoba hal baru. Mereka selalu fokus sama tujuan yang ingin mereka capai. Mereka nggak gampang terpengaruh sama hal-hal yang bisa menggagalkan rencananya. Koleris nggak suka sama pasangan yang lemah. Mereka pasti nggak akan tertarik sama orang yang nggak punya tujuan hidup yang jelas. Ketika kamu lagi ngobrol sama mereka, pastiin kamu benar-benar paham sama apa yang kamu obrolin sama mereka. Tipe koleris suka sama orang yang punya wawasan luas, orang yang bisa kasih tahu hal-hal baru ke mereka. Jadi, kalau gebetanmu adalah koleris, nggak ada salahnya kamu mulai rajin baca-baca atau mungkin nonton film dokumenter.
biar kamu bisa ngobrol hal-hal baru sama dia. Kalau Laris nggak begitu suka sama Roy yang gombal, tapi kamu masih bisa memuji prestasinya. Mereka suka banget kalau ada orang yang mengagumi prestasi atau pencapaian. Segini aja dulu videonya. Kalau kamu suka silahkan di like. Kalau kamu suka banget silahkan di subscribe. Kalau ada tambahan lain silahkan komen aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.